kan demikian. Uh, maka ketika ada sesuatu hal fraud, katakan terjadi kecurangan, maka auditor internal ini langsung tahu, langsung punya intuisi, oh ini pasti disebabkan oleh ini nih, setidaknya seperti itulah gambarannya, ya. Kemudian slide selanjutnya, kalau ini hanya rangkuman saja, jadi kami coba merangkum dari jurnal tersebut. Nah, di mana kita masuk teori kepemimpinannya di sini terkait Gandhi itu, ya, seorang. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kenapa Gandhi itu dikenal dengan nama Mahatma Gandhi? Nah, ternyata Mahatma itu artinya jiwa yang agung. Jadi orang pengagum Gandhi lah, karena tidak semua orang di India itu mengagumi Gandhi ternyata gitu. Makanya tadi saya sampaikan Gandhi ini sosok yang kontroversial juga. Jiwa yang agung. Jadi kebijaksanaannya dia dalam melihat, atau tadi itu ya, intuisinya dia terhadap lingkungan sekitar, kepekaannya dia, apa yang sebetulnya masyarakat sipil inginkan gitu kan. Nah, ini yang coba dihubungkan oleh saudari Almira dalam jurnal ini gitu. Nah, kalau Gandhi ini sendiri, dia nama aslinya Mohandas Kamarchand Gandhi, lahir di 2 Oktober 1869 di Gujarat, India. Namun pendidikannya dia pendidikan hukum, kemudian dia aktif di LSM atau lembaga-lembaga bantuan hukum, terutama dia banyak melakukan pergerakan-pergerakan di Afrika Selatan khususnya. Kemudian di sana juga dia sama memperjuangkan hak rakyat India yang ada di Afrika. Kemudian setelah dia settle di Afrika, dia mencoba pulang ke India dan memperjuangkan hak-hak rakyat sipil. Nah, ini yang ditekankan, atau nilai-nilai teori Gandhi yang disampaikan di sini, yaitu yang pertama ahimsa. Nah, ahimsa artinya nilai yang jujur. Nah, bagaimana seorang auditor internal itu harus memiliki sikap yang jujur, gitu. Apa adanya, sesuai fakta yang dilihat, sesuai fakta yang terjadi, gitu. Nah, yang kedua, ini saya coba percepat ya. Yang kedua, sarvodaya, nilai manusia harus membantu sesama. Nah, tentunya dalam arti konteks positif ya, dalam arti positif, saling membantu dalam sesama. Yang ketiga, satyagraha. Satyagraha ini artinya nilai yang menjunjung tinggi keadilan. Nah, ini penting ya, sebagai auditor internal itu penting menjunjung tinggi keadilan. Jadi porsinya itu harus sesuai gitu kan. Nah, nanti akan dijelaskan berikutnya bagaimana auditor internal itu bekerja gitu kan. Kemudian ada juga swadesi. Nah, swadesi ini nilai yang menjunjung tinggi nilai amanah dan kesederhanaan. Jadi tadi saya ulangi ya, yang pertama nilainya ahimsa, sarvodaya, satyagraha, dan swadesi. Nah, 4 nilai ini yang menurut jurnal Almira tadi, ini 4 konsep penting yang menjadi akar dan sifat seorang manusia pada hakikatnya. Namun ketika disambungkan bagaimana seorang auditor internal atau tim auditor internal itu jika menerapkan nilai-nilai ini, maka tujuan atau kinerja auditor internal ini akan tercapai. Karena dalam jurnal ini definisi dari auditor internal adalah digambarkan sebagai assurance dan konsultan independen, yang artinya karyawan perusahaan yang bertanggung jawab atas kegiatan audit internal perusahaan untuk meningkatkan operasi suatu perusahaan. Fungsi audit internal ini, nah ini tadi fungsi audit internal haruslah mengacu pada etika profesi yang sudah dibuat di masing-masing perusahaan. Jadi tentunya di perusahaan ada peraturan, ada etika, ada
kewenangan dan sebagainya. Ini bagaimana bisa berjalan sesuai alurnya, sesuai jalurnya gitu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya boleh. Nah, ini akan disampaikan oleh Mbak Siti. Silakan Mbak Siti. Oke, terima kasih Mas Galang, Pak dosen dan rekan-rekan semuanya izin Pak, karena saya habis accident, jadi gigi saya masih seperti vampir kelihatannya Pak. Jadi saya off cam dulu ya Pak. Cepat pulang ke Siti. Terima kasih Pak. Ya, lanjut ya teman-teman semuanya. Jadi gaya kepemimpinan dari Mahatma Gandhi ini dari jurnal yang kami review, beliau memiliki 5 tipe kepemimpinan, diantaranya yang pertama protes damai. Nah, jadi Mahatma Gandhi ini menganjurkan penggunaan protes damai untuk mencapai tujuannya daripada cara-cara kekerasan. Nah, jika kita melihat ke seluruh dunia saat ini, jelas bahwa konflik kekerasan itu sudah terlalu lazim ya. Tapi kita harus ingat bahwa ada cara lain. Gandhi menunjukkan kepada kita bahwa protes tanpa kekerasan dapat menghasilkan perubahan yang nyata dan bertahan lama. Nah, hal ini berarti menerapkan metode damai bahkan ketika menghadapi kesulitan. Jadi tindakan protes damai ini memerlukan kesabaran dan ketekunan karena tujuan utamanya bukan sekedar mengakhiri konflik, tetapi perdamaian gitu ya. Yang kedua, Gandhi memiliki keyakinan dan integritas yang besar. Nah, Gandhi percaya pada kehidupan yang benar dan tidak kenal kompromi dalam mematuhi kode moralnya. Sebagai seorang pemimpin terkenal dan ikon gerakan kemerdekaan India, Gandhi memiliki keyakinan dan integritas yang tinggi. Komitmennya juga tidak tergoyahkan untuk menjalani kehidupan yang benar dan kepatuhan terhadap kode moral, menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Warisan Gandhi ini terus menginspirasi individu untuk membela apa yang mereka yakini dan menjalani kehidupan dengan kejujuran dan integritas tertinggi. Kemudian yang ketiga, bersedia berkorban untuk tujuan yang lebih besar. Nah, Gandhi rela menyerahkan kenyamanan dan keamanannya demi memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang tertindas di India. Tindakan tersebut demi memperjuangkan keadilan merupakan bukti karakter dan dedikasinya untuk tujuan yang lebih penting. Tindakan Gandhi menginspirasi kita semua untuk merefleksikan nilai-nilai dan prioritas kita. Apakah kita mampu melepaskan dengan rela gitu, dengan ikhlas sesuatu yang kita sayangi demi mewujudkan dunia yang lebih baik. Nah, warisan Gandhi menantang kita untuk berani dan membela apa yang kita yakini, meskipun itu berarti melakukan pengorbanan pribadi. Yang keempat, Gandhi memiliki karakter kepemimpinan yaitu soft communication. Jadi Gandhi memahami kekuatan kata-kata dan banyak dari kampanyenya yang paling sukses dilakukan itu sepenuhnya melalui pidato atau percakapan publik. Mungkin kalau agak nyinggung ke politik sedikit gitu. Waktu zaman pilpres kemarin, ini banyak juga ada beberapa gitu, calon capres kita yang juga kampanyenya ini melalui kekuatan kata-kata gitu ya. Nah, melalui pidato dan percakapan publiknya, ia berhasil memimpin kampanye yang membawa perubahan. Ungkapan Gandhi yaitu bicaralah dengan lembut, tetapi bawalah tongkat yang besar, itu mencerminkan esensi pendekatan Gandhi terhadap aktivisme sosial. Menggunakan kata-kata sebagai senjata pilihannya, karena Gandhi percaya pada kekuatan perlawanan damai dan pendekatannya dalam melakukan protes merupakan bukti komitmen yang teguh terhadap non-kekerasan. Selanjutnya, leadership dari Gandhi ini adalah lead by example. Memimpin dengan memberi contoh adalah alat yang ampuh yang hanya dimiliki oleh sebagian orang, bahkan mungkin sedikit orang ya gitu. Salah satu orang yang memilikinya adalah Mahatma Gandhi. Nah, beliau tidak hanya berbicara tentang prinsip-prinsip politik, tetapi beliau juga mewujudkannya dalam setiap bagian hidupnya.
Keyakinannya terhadap non-kekerasan tidak hanya terbatas pada pidatonya saja, namun ia mengamalkannya dengan berpuasa selama berhari-hari saat terjadi perselisihan politik. Nah, demikian pula upaya untuk mendorong kemerdekaan India dari Inggris lebih dari sekedar melakukan demonstrasi melawan Inggris. Gandhi sendiri secara pribadi meminta kain sebagai cara untuk mendukung perekonomian India dan mendorong swasembada. Dengan melakukan lead by example, tidak hanya sekedar bicara, Gandhi menginspirasi orang lain untuk mengikuti teladannya dan membuat dampak jangka panjang dalam sejarah. Nah, kalau lead by example ini sebenarnya di ketua kelas kita juga ya, itu juga sudah melakukan action salah satu leadershipnya Mahatma Gandhi nih ya, untuk lead by example ya. Jadi beliau sangat sangat mendukung kita semua gitu dengan memberikan contoh kepemimpinan. Beliau mau menyelesaikan terlebih dahulu gitu tugas-tugasnya gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, moderator. Ini dari locus of control. Locus of control sendiri ini di internal auditor cenderung menganggap bahwa keterampilan atau skill dan kemampuan atau ability dan usaha atau effort lebih menentukan apa yang mereka peroleh dalam hidup. Ini locus of control eksternal cenderung menganggap hidup mereka lebih ditentukan oleh kekuatan dari luar diri mereka seperti nasib, takdir, dan keberuntungan. Next. Oke. Ini definisinya dari etika profesi, ada kode etik dan standarnya. Untuk kode etik ini berkaitan dengan aturan atau perilaku. Lalu ada standar ukuran mutu minimum. Nah, standar ini bersama dengan kode etik mencakup seluruh unsur yang diwajibkan dari kerangka kerja, praktek profesional, internasional. Oleh karena itu, kesesuaian dengan kode etik dan standar menunjukkan kesesuaian dengan seluruh unsur yang diwajibkan dalam kerangka kerja, praktek profesional, internasional. Next. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah memperhatikan. Silakan diserahkan ke Pak Moderator. Terima kasih Mbak Siti dan Mas Galang ya. Untuk Pak Aryadi ada nggak ya? Tadi atau? Oh iya, Bang Aryadi ini Pak dosen izin karena masih meeting di kantor. Baik. Baik teman-teman, tadi presentasinya bagus sekali dari tim 7. Dilanjutkan untuk sesi Q&A. Udah ada yang raise hand, Mas Ahmadianto, silahkan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada moderator Nganteng. Ya, kelompok 7 ya, presentasinya luar biasa, mengambil judul tentang kepemimpinan kepemimpinan Mahatma Gandhi ya. Saya menyimak kepemimpinan ini yang dikatakan kelompok 7, Gandhi ini sangat bagus atau hebat ya, sehingga banyak yang mencontoh gaya kepemimpinan dia. Adapun pertanyaan saya ialah, jika Mahatma Gandhi ini atau Bapak Gandhi ini adalah pemimpin yang hebat, mengapa dia tidak bisa menghentikan pembagian dia atau partisi India? Terima kasih. Tim 7 apakah menangkap pertanyaannya? Belum. Tidak bisa mempartisi bagian dari India, begitu Mas Ahmad? Begitu. Kan kelompok 4 tadi 7 bilang ya, kelompok 7 ya, kepemimpinan Mahatma Gandhi ini bagus, banyak gaya kepemimpinan, banyak contoh orang lain kan, begitulah. Terus ketika dia memang
Gandhi ini hebat, pimpinannya yang hebat, mengapa dia tidak bisa menghentikan pembagian India? Tidak bisa menghentikan pembagian India. Ya benar. Maksudnya mungkin mempersatukan India gitu ya, tidak terpisah-pisah antara Pakistan, India begitu kan? Oh, itu bukan Mas. Ya begitulah. Oh, oke. Oke, Oke, ditampung dulu ya. ditambung dulu ya. Oke, lanjut Silakan. pertanyaannya untuk Mbak Arifah Husnia. Monggo. Ya, makasih Mas Moderator. Untuk kelompok 7 ya, tadi saya agak menyimak, tapi mungkin kurang pas mungkin istilah yang saya ingat. Mbak Siti tadi ada menyampaikan mengenai gaya komunikasi Gandhi yang soft communication. Nah, tadi ada disebutkan dia berkata-kata dengan lembut, tetapi memegang tongkat yang besar atau Tongkat apa? yang besar, ya benar. Tadi itu maksudnya apa untuk kata-kata untuk yang memegang tongkat itu? Apakah di balik kata-katanya yang lembut itu tetap ada kekerasan atau bagaimana? Mungkin saya masih nggak ngerti maksud dari kata-kata itu. Baik, minta dijelaskan definisi mengenai quote bicaralah yang lembut dengan membawa tongkat yang besar, gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak siapa nih? Hidayat Luciana kalau nggak salah ya. Mbak Luciana ya. Ya, Mbak Shirley. Ya betul. Iya betul. Monggo Mbak. Ya, terima kasih Mas Moderator. Kelompok 7 saya ingin sedikit bertanya. Tadi kebetulan pertanyaan yang udah nyangkut di kepala saya kebetulan memang dibahas sama Mbak Siti ya. Tentang adanya konflik di India yang dihadapi oleh Gandhi dengan berpuasa agar konflik itu selesai. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah jadi gini, ketika Gandhi melakukan sikapnya dengan puasa tersebut untuk menghentikan konflik, itu kan memang tercapai ya tujuannya. Cuman seperti yang kita tahu untuk hari ini di India sendiri konflik antar entah agama ataupun suku di sana, saya juga kurang paham sih entah suku atau agama yang ada di sana. Dua-duanya ada. Ya, itu Oke. masih terjadi untuk saat ini. Sedangkan tujuan itu tercapai dengan sikap Gandhi yang dia, jika kita misalnya bandingkan dengan Indonesia yang memang memperjuangkan kemerdekaan itu dengan kasarnya dengan perang ya, dengan bambu runcing katanya kan, itu sama juga gitu. Di kita juga masih ya, walaupun memang tidak sebanyak di India konfliknya, tidak separah di India, tapi di Indonesia juga ada. Jika kita bandingkan dua hal tersebut, ternyata untuk jangka yang sangat panjangnya ya, ternyata di Indonesia walaupun dengan kasarnya berperang itu bisa dipertahankan kestabilan hubungan antar manusia di negara masing-masing gitu. Nah, pertanyaannya itu pengaruhnya dari apa ya? Maksudnya kan maksud dan tujuannya Gandhi melakukan soft communication itu biar tanpa perang, tapi tujuannya tercapai. Itu pertanyaannya. Ya. Mungkin Oke. lebih minta dijelaskan sampai dia berpuasa, kemudian konfliknya reda gitu ya Mbak. Story-nya bagaimana mungkin gitu ya? Ya maksudnya apa sih pengaruhnya gitu dari Ya. maksudnya ada pengaruh apa dari mana gitu? Ya, Kenapa betul. dengan sikapnya yang lembut tapi ternyata efeknya sama aja kalau jangkanya yang sangat panjang gitu. Betul. Ya, Oke, seperti itu. di hold dulu ya untuk next question. Kelompok 7 silakan mau menjawab pertanyaan 1, 2 atau 3 dulu silakan. Ya, boleh. Dari pertanyaan pertama dulu ya tadi ya. Baik, dari Ahmadianto, Mas Ahmadianto silakan disimak. Pak Ahmadianto ya. Ya. Kenapa Gandhi tidak bisa mempersatukan India gitu? Sebenarnya ini lebih mungkin ya gitu ya. Karena saya sendiri juga belum membaca secara detail sejarahnya India gitu. Jadi nanti teman-teman yang mungkin ada yang lebih paham bisa sharing juga opininya.
mereka itu kan ada kalau apa namanya Pakistan. Mbak, izin sebelumnya. Kalau seandainya pertanyaannya dibalik kayak dipersatukan ya, berarti itu udah kejadian. Ini belum, masih apa baru mau pembagian. Nah, pertanyaannya kenapa Gandhi ini tidak bisa memberhentikan itu? Jadi Iya, kalau saya mau jawab Pak Ahmadianto. Ya. seandainya kita tadi menyatukan, beda lagi pertanyaannya, maksudnya gitu. Baik. Ya, bagaimana Gandhi tidak bisa menghentikan pembagian India? Intinya India kenapa tidak bisa bersatu? Kenapa Gandhi tidak bisa membuat India bersatu kan ya? Gitu ya. Betul. Yang saya tangkap betul. Pak Ahmadianto, kasih kesempatan dulu untuk tim 7 menjabarkan penjelasannya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu di-clearkan atau didiskusikan kembali, saya kasih waktu Mas Ahmadianto ya. Oke, silakan Mbak Siti. Ya. Jadi kalau dibicarakan kenapa tidak bersatu? Jadi ada India, kemudian ada juga Pakistan. Itu secara agama pun sangat berbeda ya, gitu ya. Yang satunya menganut agama Hindu, yang satunya menganut agama Islam. Itu jadi memang ada perbedaan keyakinan gitu. Yang dimana memang tidak seperti negara kita Indonesia yang sudah memiliki landasan gitu. Mereka tidak memiliki prinsip Pancasila, tidak memiliki Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Dan mungkin dari sisi budayanya mereka, dari sisi citizenship-nya mereka juga mungkin agak agak challenging untuk kemudian bisa dipersatukan gitu, untuk menjadi seperti kita yang berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kalau saya sih melihatnya ya secara umum itu lebih ke ininya sih, perbedaan prinsipnya gitu, prinsip dari satu yang sangat utama itu adalah agama gitu, tentang agama. Kalau yang kedua mungkin karena kan juga di sana pastinya tadi ya culture-nya berbeda-beda gitu, tidak bisa kemudian kita jadi seperti Indonesia. Itu sih, itu yang saya memang hanya sekilas saja melihat, karena saya juga tidak terlalu tidak terlalu mengikuti sejarahnya India gitu. Boleh dari teman-teman sekalian jika ada yang menambahkan untuk menjawab pertanyaan Ahmad. Mbak Siti, mungkin izin saya menambahkan. Ya, Mas Gala, bukan. Jadi gini Mas Ahmad, India itu kenapa sulit dipersatukan? India ini kan jajahannya Inggris ya, Mas. Di mana nih, kalau boleh memilih, Indonesia itu lebih memilih dijajah Inggris dibandingkan dijajah Belanda, Mas. Karena kenapa? Yang dijajah Inggris itu peduli akan pendidikan, pertama itu. Kedua, Inggris itu peduli akan pendidikan. Maka Inggris itu di daerah jajahannya itu dia mengajari orang-orang untuk membaca, misalkan demikian ya. Nah, sedangkan di India itu, jadi simpelnya gini, ketika India ingin merdeka dari Inggris, berarti ada sekelompok orang yang sudah berada di zona nyaman dijajah. Oh, udah enak nih jajah sama Inggris nih, ngapain merdeka sih, itu istilahnya gitu kan. Ada kelompok yang berprinsip demikian. Kemudian ada kelompok nggak bisa, ini tetap penjajahan, kita harus merdeka, kita harus menjadi negara sendiri gitu. Nah, itu pada saat kemerdekaan India itu terjadi civil war kali ya, boleh disebut demikian ya. Maka Avengers saja bisa berperang, Pak. Gimana seorang Mahatma Gandhi gitu kan, yang bukan Avenger, bisa menyatukan berbagai macam pikiran kelompok etnis. Makanya di awal saya sampaikan bahwa Mahatma Gandhi ini adalah di Indianya sendiri kontroversial. Jadi kami tidak menyajikan dalam presentasi ini Gandhi adalah superpower, punya pemikiran yang punya gagasan dan sebagainya. Ada Pak, yang hatersnya Gandhi ini ada.
banyak. Jadi sulit memang untuk menyatukan itu. Pertama faktornya tadi itu, ya namanya kolonial atau imperialisme dan sebagainya, dia kan mencoba masuk dari sisi pemahaman, dari ideologi gitu kan. Udahlah, ngapain merdeka, gabung Inggris aja gitu kan. Kalian udah enak, udah dikasih ini gitu kan. Nah, perlu diketahui juga bahwa mayoritas agama di sana, Hindu itu kan mengenal kasta nih, Pak. Mengenal kasta, Brahmana, Ksatria dan sebagainya. Nah, beberapa kasta itu untuk kasta tertinggi atau kasta terendah itu yang boleh mengenyam pendidikan itu adalah kasta-kasta tertentu, Pak. Nah, gitu. Sedangkan kasta-kasta Sudro yang sini-sini ya, yang bawah-bawah itu nggak boleh. Bahkan untuk memegang buku saja itu tidak boleh. Di sini mungkin karena secara agama India dikelompok-kelompokkan, kemudian dalam sosial masyarakat juga dikelompok-kelompokkan. Nah, justru Gandhi ini mencetuskan ide. Ya, namun itu tadi kan, kalau budaya itu ada satu perubahan, maka tantangannya adalah perlawanan, gitu kan. Nah, ini Gandhi ini bahkan yang mengherankan ya, Gandhi itu meninggal dibunuh oleh kaumnya sendiri gitu. Seperti siapa? John F. Kennedy. Penyanyi ini The Beatles, gitarisnya yang dibunuh juga kan? John Lennon ya, Mas Dani ya dibunuh ya? John Lennon. Sebenarnya sama sih kisahnya kayak John F. Kennedy juga, Gandhi itu nasibnya. Dia juga dibunuh sama ekstremis juga gitu. Karena dulu itu kalau John F. Kennedy itu masalah dengan apa saya lupa, kalau nggak salah dengan masalah Israel gitu. Dia pengen menyelesaikan konflik, tapi kan ekstremis Jews di sana juga tidak suka dengan keputusan John F. Kennedy. Begitu juga dengan Mahatma Gandhi. Muhammad Gandhi pun juga sama. Dia dibenci oleh salah satu kaum mayoritas karena dia pengen mempersatukan. Pada akhirnya sebetulnya bisa kalau tidak dibunuh gitu. Tapi sayangnya memang perjuangannya selesai di situ dan dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang juga memang doktrinnya sama seperti ekstremis gitu. Kalau nggak salah saya baca sejarah ya gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Galang, Mas Dani untuk penjelasannya. Untuk Mas Ahmadiyarto, apakah cukup? Atau ada yang mau didiskusikan kembali? Bagus ya, jawabannya bagus ya. Akan tetapi kelompok 7 sama bagus tadi jawabannya. Tadi kan ada yang kakak siapa tadi yang Kak Siti. Ya, Kak Siti itu seakan-akan Mahatma Gandhi sangat hebat sekali, maka saya bertanya demikian. Baik. Terus kelompok 7 kenapa mengambil gaya kepemimpinan Mahatma Gandhi itu adalah asal dari India dia? Kenapa tidak mengangkat tokoh-tokoh di Indonesia seperti Tan Malaka, Buya Hamka, kan lebih hebat menurut saya ya. Terima kasih ya, itu bukan pertanyaan, masukan. Baik. Itu preferensi kelompok 7 tadi. Mungkin kebetulan memang yang terkenal kan ya Mahatma Gandhi gitu, yang sudah mendunia, yang memang berpengaruh di abad 20. Betul gitu Mas Galang? Ya, mungkin Mas Ahmadiyarto lupa instruksi tugasnya. Instruksi tugasnya adalah kita akan mencari jurnal tentang kepemimpinan. Nah, kebetulan jurnal kepemimpinan yang kami dapat tentang Mahatma Gandhi. Jadi Tan Malaka mungkin ditemukan. Tim 7 tadi ada masukan aja dari Mas Ahmadiyarto, saya rasa tidak perlu ditanggepin, hanya masukan saja. Kemudian di pertanyaan kedua, silakan tim 7. Oke, dari Mbak Ari ya. Mbak Ari tadi soft communication, tapi Mahatma Gandhi ini membangun maksudnya. Sebenarnya ini kalau gaya komunikasinya lebih ke asertif Mbak Ari gitu. Jadi kita dalam menyampaikan pendapat itu tidak kemudian dengan cara yang misalnya nih gitu ya, dengan kemudian memaksakan pendapatnya dia sendiri itu dengan pandangan dia sendiri, tidak gitu, tapi dia memiliki
referensi gitu, referensi terkait pendapatnya tersebut gitu. Jadi jika mengkomunikasikan sesuatu pendapat, jadi dia akan memiliki gaya yang asertif. Jadi lebih ke bagaimana sih kita win-win solution, bukan kemudian kita mencari kesalahan orang lain atau kemudian memperdebatkan hal-hal yang memang sebenarnya ya sudah tahu itu misalnya masalah gitu. Tapi kemudian kita cari siapa sih ininya gitu yang yang keroknya siapa sih gitu ya, gitu. Dia harus digimanain sih kayak gitu. Nah, jadi lebih ke bagaimana sih kita menangani mengkomunikasikan sesuatu hal itu dengan tata bahasa yang baik, yang juga lebih ke arahnya lebih ke win-win solution. Jadi lebih ke kalau saya sih menangkapnya lebih ke assertive communication gitu. Nah, tadi ini sekaligus juga karena Mbak Syawali juga tadi agak pertanyaan sama seperti ini ya, lebih ke soft communication tadi, kenapa sih, apa efeknya dengan berpuasa, kemudian dengan soft communication. Mungkin dengan berpuasa kan lebih tenang ya, menenangkan diri gitu ya, sehingga pada saat pengambilan keputusan, kemudian bagaimana untuk cara mengkomunikasikan dengan kelompoknya, itu juga jauh lebih tertata gitu. Jadi jauh lebih sabar, lebih lebih tenang gitu dengan adanya puasa tersebut. Mas Galang atau dari teman-teman yang lain bisa menambahkan jawaban untuk Mbak Ari dan Mbak Syawali, monggo. Ya mungkin gini ya, yang dari Mbak Ari tadi, bagaimana, apa sih makna dari berbicara lembut dengan membawa tongkat besar? Apakah tongkat besar ini artinya kekerasan? Bukan. Sepertinya kalimat ini majas ya, artinya ini kiasan gitu kan. Artinya berbicara lembutlah dengan membawa tongkat besar. Kalau kita tafsirkan atau kita coba artikan tongkat besar ini mungkin visi. Jadi dengan berbicara lembut itu adalah caranya, tongkat besar ini adalah cita-citanya gitu. Jadi dengan berbicara lembut saja, dengan cara seperti itulah yang menurut Gandhi perlu dikedepankan, sehingga cita-cita besarnya rakyat India itu bisa sampai ya tadi ada locus of control internalnya. Kenapa tadi Gandhi itu ya ini sosok yang punya sosok internasional ya, yang punya sikap locus of control yang bagus, yang bisa dicontoh gitu kan. Ya kalau sekarang Agim juga bisa gitu ya kalau boleh. Ya, kemudian tadi bagaimana soft komunikasi ini ya bisa membawa satu perubahan yang besar dengan cara-cara yang persuasif gitu. Nah, artinya kan di sini Gandhi peduli bahwa kehidupan itu lebih penting dibandingkan peperangan. Kan tadi ada komunikasi tanpa perang ya, karena Gandhi merasa nyawa itu lebih berharga gitu kan dibandingkan perjuangannya itu sendiri. Nah, perjuangannya ini jangan sampai mengorbankan nyawa atau kehidupan, hakikat kehidupan itu sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk Mbak Arifah Husnia dan Mbak Syawali, apakah jawabannya cukup? Atau ada yang masih perlu didiskusikan? Monggo. Untuk yang saya cukup, Mas. Terima kasih, Mas. Mbak Adi. Terima kasih. Untuk Mbak Syawali itu cukup? Sudah cukup ya, terima kasih. Cukup. Oke. Kita next untuk pertanyaan selanjutnya masih kita buka ya. Silahkan jika rekan-rekan ada yang mau bertanya, saya atau via chat boleh, nanti saya bacakan. Oke, dari Mbak Anggi Primadani, silahkan Mbak. Ya, malam semuanya teman-teman.
Terima Selamat kasih. malam. Bagus sekali materinya. Saya tertarik mau bertanya perihal apa sih yang dipetik dari gaya kepemimpinan Mahatma Gandhi ini untuk bisa digunain dalam kepemimpinan kita di masa kini. Gitu. Terima kasih. Baik. Cukup jelas tim 7 pertanyaannya atau mau diulang? Ya cukup. Cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya masih kita buka. Satu lagi mungkin Mas ya, kalau ini Ya. ada sudah. Mas, tidak ada waktu. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada, silakan tim 7 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Andi. Ya, bagaimana tadi teori Gandhi mungkin ya, gaya kepemimpinan Gandhi bisa tetap diterapkan di masa-masa sekarang ini. Tentunya sosok Gandhi ini mungkin akan diingat oleh sejarah manusia mungkin 1 abad 2 abad ke depan. Sosok Gandhi ini selama tulisannya masih ada, ini akan tetap relevan di masa-masa berikutnya gitu kan. Nah, seperti tadi nilai konsep, sebetulnya kalau dirangkum itu nilai-nilai kepemimpinan Gandhi ini ada dikatakan oleh Walsh dan Ricci ya tahun 2000, bahwa 4 konsep penting yang harus dimiliki atau teori Gandhi itu. Yang pertama itu ahimsa tadi itu, ahimsa, nilai yang jujur. Kemudian sarvodaya, nilai manusia itu harus membantu sesama, artinya bermanfaat. Ketiga itu satyagraha, menjunjung tinggi keadilan. Dan terakhir itu swadesi yang menjunjung nilai amanah dan kesederhanaan. Nah, ini yang ditampilkan ya, empat nilai-nilai ini masih relevan diaplikasikan sebagai referensi pemimpin-pemimpin masa kini gitu kan, karena ini sejalan juga dengan etika-etika yang ada saat ini baik di perusahaan ataupun di pemerintahan. Saya rasa ini masih relevan untuk teori Gandhi ini. Mungkin Mbak Siti ada tambahan? Ya, mungkin kalau dari saya tambahannya tadi ya, gaya kepemimpinan yang untuk self communication sama lead by example itu juga masih relevan implementasikan untuk di leadership skillnya kita ya, gitu. Jadi referensi kita semua. Cukup dari saya, Mas Galang. Ya, kita masih ada waktu untuk 1 pertanyaan. Silakan rekan-rekan. Sebelum dilanjutkan materi Pak dosen, kita ada 1 pertanyaan lagi ya. Monggo. Kalau tidak ada, saya tutup dengan pantun nih. Sabar Mas Galang. Udah siap bilang cakep nih. Tidak ada ya rekan-rekan ya. Boleh Mas Galang, monggo pantunnya. Baik, dibantu cakepnya Mas Solidun. Siap. Hari Kamis ke Kota Tua. Cakep. Enggak kompak cakepnya. Hari Kamis ke Kota Tua. Cakep. Sinyal Mas. Tidak lupa membeli pepaya. Cakep. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita close dulu buat tim 7. Keren banget presentasinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya dan ikut aktif dalam presentasi kuliah malam ini. Selanjutnya saya serahkan waktunya ke Pak dosen untuk melanjutkan materi kuliah malam ini. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Pak Khalidun yang luar biasa yang sudah memoderatori sesi presentasi kelompok 7 ini ya. Ini kelompok yang luar biasa juga, di mana kelompok 7 ini mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan Mahatma Gandhi. Tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman kan, kok enggak pemimpin lokal gitu ya. Ini kebetulan mungkin penulisnya ini
lagi pengen melihat nilai-nilai kepemimpinan Mahatma Gandhi itu sebenarnya terimplementasi nggak sih di SPI, sistem pengawasan internal atau internal audit ya, di riset peneliti. Ini kan tergantung kitanya sebagai akademisi pengen ngangkat nilai-nilai kepemimpinan lokal atau dari pemimpin-pemimpin kelas dunia ya. Kalau saya pribadi pengennya sih nilai-nilai founding father kita kan, saya pribadi. Tapi nggak apa-apa juga kalau kita belajar dari para pemimpin yang lain ya, Bunda Teresa, kemudian Mahatma Gandhi dan lain-lain ya. Kemudian yang usianya 79 tahun itu baru jadi presiden Afrika ya, Nelson Mandela. Iya. Nah, monggo saja nanti teman-teman seperti apa nanti melihat kajian-kajian teoritis ini terhadap nilai-nilai kepemimpinan mereka dikaitkan dengan case di korporasi atau case di dunia kerja ya. Saya awal membuka perkuliahan ini di minggu kedua itu kan saya bilang saya itu riset ada 17 nilai, 14 nilai yang saya angkat dari para pemimpin Indonesia. Kemarin udah saya ceritakan panjang lebar waktu itu. Baru 7 kalau nggak salah nilai ikhtiar, ya kan? Ikhtiar yang saya bukukan. Jadi saya kan kalau studi literatur ini seperti yang sudah saya sampaikan, setidaknya 50 referensi yang harus kita baca, textbook ya, artikel para jurnal ilmiah, laporan dan lain-lain, makalah, paper, tugas dan lain-lain itu saya lupa nama nama penelitinya ya. Dia bilang di riset itu setidaknya kalau mau kajian literatur 40 referensi yang harus dikumpulkan oleh peneliti untuk bisa melakukan kajian literatur, sehingga bahan yang digunakan untuk mereview itu cukup komprehensif. Nah, teman-teman juga kalau melakukan hal yang sama, seandainya mau kajian literatur terhadap gaya kepemimpinan Natsir, gitu kan, terhadap nilai-nilai Natsir terhadap integritas KAP, kantor akuntan publik, auditor atau internal audit gitu, itu bisa saja teman-teman nanti cari referensinya terkait dengan Natsir dan lain-lain, bahwa kejujuran, integritas, menemukan nilai-nilai itu lalu dikaitkan dengan case-nya yang objek yang sedang teman-teman teliti. Ikhtiar itu integritas, keep collaborating, humble, thankful, kemudian inspiring others, agile, dan respect. Itu yang saya baca dari banyak literatur tentang pemimpin-pemimpin bangsa. Kemudian ada syiar, ada doa ya. Jadi saya jadikan buku syiar, ikhtiar, syiar dan doa untuk Indonesia emas. Ikhtiar menjemput rezeki, memantaskan usaha. Jadi banyak buku referensi, buku populer, kemudian artikel yang saya submit terkait dengan 14 nilai ini. Yang harapan saya tadinya saya jadi guru besar dengan kepemimpinan syiar, doa, dan ikhtiar tadi, dan itu saya konsisten. Nanti 5 tahun ke depan juga ini aja yang saya expose dalam tulisan, pemikiran dan lain-lain. Harapannya nanti waktu pengukuhan ya ini juga yang saya sampaikan.
Karena kan kalau guru besar itu kan dia sudah memang dalam bidang tertentu. Jadi saya fokus di kepemimpinan lokal Indonesia terkait dengan nilai-nilai di syiar, doa, ikhtiar. Syiar itu syukur, ya syukur. Kemudian I-nya istiqomah. Saya lihat kok pemimpin kita itu nggak pernah ini ya keluar gitu dari apa yang sudah dia cita-citakan gitu kan. Istiqomah. Jadi dapatnya apa nih nilainya? Oh, istiqomah. Kemudian amanah. Amanah itu kan titipan. Jadi setiap pekerjaan, jabatan, kemudian tanggung jawab dan lain-lain itu adalah titipan bagi mereka, dan pada saat mereka mengembalikannya itu tidak kurang, bahkan lebih. Nah, beda dengan pemimpin kita saat ini kan. Dikasih titipan berkurang, ya kan? Diambilin semua untuk kepentingan pribadi. Lalu R-nya refleksi diri, bahwa kita sudah meninggalkan jejak kan. Jejak itu yang selalu diukir oleh pemimpin bangsa ini. Dan bagaimana ke depan? Nah, jejak masa lalu yang baik hari ini yang mereka berikan bagi bangsa ini, dan ke depan mereka tetap konsisten untuk bangsa ini. Doa, develop vision, kemudian opportunity seekers, mereka mencari peluang. Sama image yourself. Image itu tajuk ya, amazing terhadap diri kita. Karena saya lihat mereka itu banyak kekurangan sebenarnya, dan mereka memahami itu. Tapi kekurangan itu bukan menjadi beban, bukan menjadi penghambat mereka untuk maju. Jadi mereka, kalau saya tambahkan sebenarnya, nggak hanya ini ya, saya kan kajian literatur, saya baca buku, kok mereka ini pada takjub ya pada diri mereka sendiri, padahal ada bagian daripada diri mereka itu yang nggak sempurna, tapi mereka nggak meratapi kekurangan itu, tapi mereka mengoptimalkan kelebihan yang ada, potensi yang ada untuk berbuat baik bagi orang lain. Nah, saya baca lagi bukunya Howard Gardner itu, Multiple Intelligence, memang ada 8 kecerdasan majemuk, yang tidak hanya kecerdasan rasional, tapi ada kecerdasan fisik, kecerdasan spasial, gambar, kecerdasan kata-kata ya, smart word, interpersonal ya, dan lain-lain ya. Sehingga ya mereka memanfaatkan potensi-potensi itu. Jadi nggak melulu harus cerdas secara rasional intelektual, tapi secara emosional, secara fisik gitu kan. Kalau mereka fisiknya bugar ya, potensi fisik yang bugar itu yang mereka expose untuk kemaslahatan umat. Nah, sekarang balik ke Mahatma Gandhi. Dia kan ada 4 nilai kan. 4 nilai. Tadi udah disebutkan teman-teman. Ahimsa itu apa ya, kelompok 7? Nilai kejujuran, Pak. Kejujuran ya. Non kekerasan bukan? Nilai kejujuran. Bukan kekerasan ya, kejujuran Pak. Bukan. Kejujuran ya, benar ya. Kejujuran. Nah, bagaimana ahimsa ini pada internal audit? Nah, itu kan yang diteliti oleh rekan kita di Unair itu kan, bahwa nilai kejujuran itu penting bagi seorang internal audit. Bagaimana seorang internal audit ya, dia kan yang melakukan memastikan bahwa SOP, kemudian aktivitas yang dilakukan oleh seluruh karyawan itu sesuai dengan standar prosedur yang sudah ditetapkan, atau terkait dengan, bukan terkait dengan SOP, terkait dengan keuangan, seandainya tidak ada fraud kan, di situ dikatakan tidak ada fraud, kemudian juga tidak ada manipulasi dan lain-lain gitu kan. Nah, memastikan itu. Nah, nilai itu harus ada di seorang internal audit, katanya ahimsa itu, menurut
penulis ini kan gitu, dia udah baca banyak literatur ya kan, kemudian dikaitkan dengan internal audit. Jadi nilai Mahatma Gandhi terkait dengan ahimsa, kejujuran itu harus ada di seorang internal audit gitu kan. Kemudian yang kedua itu Swadesi ya. Boleh saya tambahin Pak Anton terkait yang nilai pertama. Sebelum saya minta maaf Pak, terlambat tadi saya juga kelompok 7 Aryadi. Memang ada meeting yang nggak bisa saya tinggalkan barusan. Jadi saya tambahin Pak, kenapa kejujuran itu perlu di internal audit, karena kita itu kebetulan saya praktisi internal audit Pak. Jadi kita itu punya standar kompetensi atau standar profesi. Jadi IIA itu Institut Internal Audit mengeluarkan beberapa nilai atau kompetensi untuk profesi internal audit. Salah satunya itu integrity Pak. Jadi ahimsa ini diartikan kejujuran dan relate sama integrity yang ada di standar profesi internal audit. Jadi dari kita sangat mencerminkan sikap-sikap atau nilai-nilai dari Mahatma Gandhi, itu ngerelate ke apa yang harus dibutuhkan oleh internal audit, salah satunya nilai dari kejujuran ini. Itu sih Pak tambahan dari saya. Jadi bukan tanpa dasar, tapi memang internal audit dituntut dari kamus kompetensinya ditambah dari internal profesi standar yang mengharuskan kita punya integrity. Itu tambahan dari saya Pak. Terima kasih. Makasih Pak Ridi. Jadi memang ada panduan perilaku kan terhadap profesi internal audit ini, bahwa nilai kejujuran dan integritas itu adalah yang harus dikedepankan. Jadi itu yang ditangkap oleh penulis ini kan, penulis artikel ini. Nah, memang ada sisi buruknya juga kan, namanya manusia. Jadi kalau kita peneliti itu kan, ketika kita mau meng-capture nilai-nilai kebaikan pada diri seseorang itu, memang nanti pada saat kajian literatur ada hal-hal yang buruk ya. Yang buruk itu yang mungkin dipisah-pisahkan dulu kan, kita mau ambil nilai-nilai kebaikannya. Memang sebaiknya adalah mereka yang sudah terbukti ya, bahwa mereka konsisten, terbukti untuk mengusung nilai-nilai kebaikan itu, dan sebaiknya yang sudah meninggal, jangan yang masih hidup. Karena istiqomah itu kan kadang sampai ujung waktu kan. Jadi kalau masih hidup ini ya ada risiko di rentang waktu setelah kita riset itu di kemudian hari. Nah, kayak kemarin saya kan share buku Integritas, Keluarga Berintegritas. Jadi waktu saya sama tim di pencegahan itu sama Pak Kumbul bilang, Pak Antoni kalau mau memberikan contoh pada buku ini ya nggak apa-apa, kalau bisa pahlawan yang sudah diberikan oleh pemerintah label pahlawan nasional ya kan, sehingga ada legitimasi dari pemerintah bahwa memang kalau kita ekspos nilai-nilainya itu memang ada pengakuan. Ada juga yang nggak pahlawan, tapi memang waktu saya membuat buku itu ingin mereka seperti itu, dan kalau terpaksa mengekspos bukan pahlawan ya nggak apa-apa, tapi dipastikan bahwa orangnya sudah tiada kan gitu, sehingga kekonsistenan nilai-nilai kebaikan itu selesai gitu kan. Pada saat kita memberikan penilaian terhadap nilai itu, dan kita akan publish kepada orang lain untuk dipelajari dan untuk dibaca. Dan kalau masih hidup itu berisiko ya kan. Jadi waktu saya share bukunya, nanti mungkin saya share juga ke teman-teman. Sebentar, integritas saya. Oh, di sini ada.
karena bukunya saya waktu itu sebagai penulis dan tenaga ahli dan penulis. Dan di buku itu ada salah satu ketua KPK yang kena kasus juga kan gitu. Nah itu juga menjadi diskusi juga kan. Pak Antoni nulis Keluarga Berintegritas, pengantarnya kena kasus kan gitu. Nah itu yang dihindari sebenarnya. Kenapa tokoh-tokoh yang kita ekspos ini memang konsisten dan sudah tiada ya, karena pada saat masih hidup itu nilai istiqomah dalam kebaikan itu bisa di ujung sana bisa tergerus ya oleh waktu ya, oleh keadaan waktu dan lain-lain. Jadi waktu saya bagikan buku itu ada pengantar dari salah satu ketua KPK yang kena kasus waktu sama Syahrul Yassin Limpo kan waktu itu. Jadi ada inilah masih berlanjut, dan ternyata itu juga menjadi diskusi yang panjang kan gitu. Jadi sebenarnya apa yang ditanyakan oleh teman kita tadi, Gandhi kan memang kenapa nggak pemimpin lokal, ya itu kan masalah selera kita kan. Kemudian dan nilai-nilai kebaikan ini ya memang diangkat nilai-nilai kebaikan pada saat dipelajari kan, kajian literaturnya didapat 4 nilai ini ya. Ashima, kemudian Swadesi itu apa ya? Kedekatan ya, keharmonisan kalau nggak salah. Bener nggak teman-teman? Swadesi, bahwa memang dari literatur mereka terhadap nilai Gandhi ini ya, tokoh ini dekat dengan masyarakat santainya gitu, sehingga pada saat di profiling ke internal audit ya, seorang internal audit juga harus dekat sebenarnya dengan divisi yang mereka audit gitu kan, bahkan secara eksternal dengan kantor akuntan publik kan, seperti itu. Nanti kalau seandainya ada yang perlu teman-teman tambahkan, monggo ya. Swadesi. Lalu yang ketiga Satyagraha ya. Satyagraha ini apa? Keadilan, Pak. Keadilan ya. Adil. Satyagraha. Adil ya. Adil. Nah, bagaimana seorang ya, kalau Mahatma Gandhi iyalah mungkin ya, banyak kajian literatur biografi beliau yang keyword adil itu banyak, case-case-nya juga ada mungkin ya, sehingga nilai adil ini juga harus tercermin pada seorang internal audit, bahwa memang sebenarnya internal audit itu kan bukan mencari kesalahan kan, dia di kepalanya itu dihilangkan dulu bahwa orang itu bersalah, tidak ya kan. Jadi memang yang dikedepankan dia adalah ya kejujuran kan, kejujuran. Jadi jangan sampai kita seorang, nanti kena Mas Aryadi seorang internal audit, mungkin nggak, saya sepengetahuan saya memang waktu saya bicara dengan teman-teman internal audit, kemudian teman-teman di legal ya kan, bahwa perspektif mereka itu harus melihat bahwa apa yang mereka lakukan, audit yang mereka lakukan itu sebenarnya berawal dari sesuatu yang ya nggak ada dugaan ya, dugaan maksudnya mereka praduga lah gitu ya. Jadi nggak ada di kepala mereka, wah ini harus kita audit kena ada kecurangan dan lain-lain, tidak. Tapi memang mereka harus masuk dengan sesuatu yang berawal dari ya ini hanya proses audit saja kan gitu. Jadi tidak mencari kesalahan, bahwa mereka memastikan bahwa apa yang dilakukan itu ya kan, kalau kita di manajemen itu kan write what you do, tulis yang akan kamu lakukan dalam RKA, business plan, SOP, Juklak, Juknis, Perdir, Kepdir dan lain-lain.
sudah ditulis, lalu do what you write, lakukan yang apa kamu sudah tuliskan gitu. Nah, internal audit itu kan memastikan itu kan, bahwa mereka ini sudah menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan gitu kan. Nah, jadi nilai Gandhi terkait dengan Satyagraha atau keadilan ini juga tercermin dari apa yang dilakukan oleh seorang internal audit. Tadi Mas Riyadi kan bilang ada code of conduct-nya, ada panduan perilakunya, ada standar profesinya di IAI ya. IIA, Pak. IIA ya, bukan IAI. IAI itu IAI ini ya auditor ya. Apa IAI itu akuntan, Pak. Akuntan. Apa tadi? Ya. Kalau IAI itu akuntan. Kalau auditor itu IIA, Pak. The Institute Internal Auditor. Ini ya, IIA ya. Jadi mereka udah. Mungkin saya mau tambahin terkait yang keadilan, Pak. Monggo. Itu di kita, yang di kita tuh namanya istilahnya objektivitas, Pak. Jadi di internal audit tuh sangat berpengaruh dan sangat penting adanya nilai objektivitas. Nah, objektivitas itu apa? Ya, kita memandang sesuatu berdasarkan fakta dan kriteria. Nah, makanya internal audit dituntut untuk adanya nilai keadilan. Jadi yang diungkapkan nanti adalah hasil gap antara fakta dan kriteria. Nah, kriterianya itu yang sudah diatur oleh perusahaan atau regulasi. Nah, jadi semua temuan audit itu nggak bakal mengada-ada atau mencari temuan. Istilahnya, setiap yang kita rekomendasikan itu udah kacamatanya udah kacamata objektif. Ya. Dan ada kriteria yang kita pakai berdasarkan peraturan perusahaan, kebijakan atau policy, atau terakhir mungkin ada yang sifatnya teknis terkait instruksi kerja atau petunjuk teknis. Itu sih, Pak. Jadi menambahkan objektivitas itu bisa dikaitkan dengan nilai dari Gandhi yang udah kita kenal juga. Gandhi itu sangat terbukti atau bisa diuji atau dikaji literaturnya terkait keadilan. Tambahan dari saya itu, Pak. Ya, makasih Mas Riyadi. Jadi memang tadi kalau saya menyebutkan kan apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang sudah ditulis dalam SOP dan lain-lain. Tadi Mas Riyadi menyampaikan bahwa fakta versus kriteria. Jadi acuannya apa, nanti kejadian faktanya apa gitu. Jadi mereka akan lakukan sampling ya, uji petik terhadap mungkin dokumen tertentu yang mereka butuhkan gitu kan. Kalau saya kena audit, mereka minta sertifikat kafalah yang sudah diterbitkan gitu kan. Kemudian minta SOP penerbitan, nanti mereka bandingkan antara SOP dengan ini. Ada temuan nggak? Ya kalau seandainya di SOP di atas 30 miliar itu harus melakukan case by case analisisnya. Ternyata pada saat faktanya, implementasinya kok automatic coverage. Nah, ini kan terjadi ketidaksesuaian antara SOP dengan implementasi. Nah, itu temuan nanti diklasifikasi. Mas Riyadi paham lah antara mayor, minor gitu kan. Iya. Dan lain-lain. Kalau minor nanti perbaikan sedikit, kalau major gitu sampai mungkin nggak ada surat teguran dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi Satyagraha, objektif dan adil. Lalu yang keempat nilainya? Sarvodaya ya. Ini apa ya? Iya betul Pak, Sarvodaya. Sarvodaya itu membantu sesama Pak. Tolong menolong ya, Sarvo mekanisme daya kekuatan. Berarti tolong menolong ya. Tolong menolong, Sarvodaya benar ya, tolong menolong ya. Ya betul Pak. Daya. Jadi memang nilai Sarvodaya ini harus ada dalam nilai atau nilai. Saya bicaranya masih nilai ya. Ya. Masih nilai itu apa yang sepantasnya harus dilakukan kan. Nanti dalam implementasi kan terus dijalankan nilai-nilai itu tolong menolong, maka dia jadi karakter ya kan. Karakter kalau Stephen R. Covey ya,
di bukunya Stephen R. Covey dalam bukunya Seven Habits kan bilang ada nilai dulu, nilai itu nanti diimplementasikan jadi kebiasaan kalau pada individu jadi karakter nanti kalau korporasi jadi culture. Nah, Stephen R. Covey bilang karakter ini menjadi nasib kita pribadi-pribadi kan. Kalau kita menjalankan nilai-nilai kebaikan, maka nasib baiknya adalah keberuntungan, ya kan? Kalau kita di luar nilai kebaikan ini, ya seandainya kontradiktif dari nilai ini, maka nasib baiknya adalah mungkin karir yang nggak bagus, ya mungkin juga bisa terjerumus dalam sesuatu yang tidak diinginkan, bahkan mungkin bisa masuk penjara ya terkait dengan nilai-nilai ini. Saya banyak tuh waktu studi tentang budaya korporasi kan, jadi ada case tentang perilaku-perilaku yang dijalankan oleh para pemimpin kita ya, yang nilai-nilai kebaikan itu kemudian saya bandingkan dengan pemimpin-pemimpin saat ini, ya kan. Saya baca risetnya yang Menteri Sosial dulu kan, yang mengutip 10.000 per bansos, kemudian Direktur Utama Garuda Indonesia yang dulu bawa motor Harley Davidson dan sepeda Brompton, kemudian yang ini EKTP dulu dia ini Setia Novanto kan gitu. Bahkan dulu waktu interview di acara Iman itu dia bilang sama istrinya kejujuran lah yang utama kan gitu. Bahkan kontradiktif dari apa yang sudah disampaikan gitu kan. Maka Stephen R. Covey bilang kalau nilai ini dijalankan maka jadi habit menjadi karakter. Nah, karakternya bisa nasib baik atau nasib buruk. Pada korporasi terus berjalan karakter itu menjadi culture, budaya organisasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kajian memang ada keterbatasan ya. Kalau teman-teman tanya ada nilai yang lain nggak? Kalau di riset ya mungkin ada nilai-nilai yang lain. Kena keterbatasan ruang lingkup, kemudian keterbatasan waktu, keterbatasan sumber bacaan ya, yang disampaikan 4 nilai ini yang di profiling ke internal audit. Dan dari temuannya itu kesimpulannya ya memang saya baca skimming, memang nilai-nilai ini yang harus dikedepankan, harus ada pada seorang internal audit. Seperti itu ya teman-teman terkait dengan ini. Nah, saya lupa ya ininya yang menyatakan harus 50. Saya pernah sampaikan ke teman-teman. Sebentar. Itu harus 50 referensi. Coba teman-teman baca deh. Ini kelihatan nggak ini saya? Oh, saya keluar dulu ya. Oh, saya keluar juga sih. Oke. Kalau teman-teman baca literatur kan saya ini tuh cari literaturnya, memang dia nggak nyebutkan di sini harus 50 referensi, tapi saya baca referensinya itu di lebih dari 50 yang dibaca oleh penulis ini sebagai bahan acuan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti tesis ya kan ada pendekatan tuh kualitatif sama kuantitatif. Kalau kuantitatif uji statistik seandainya, uji statistik dengan menguji beberapa variabel seandainya, pengaruh bisa kan, melihat pengaruh variabel katakanlah ahimsa, swadesi, sarvodaya, satyagraha terhadap nilai kejujuran atau nilai integritas seorang pemimpin. Nah, itu kan uji pengaruh.
ya, referensinya bisa sedikit, mungkin 10 bisa juga, nggak ada masalah, karena kan pendekatannya adalah pendekatan uji statistika kan, melihat bahwa pengaruh ahimsa ini ya, terhadap nilai kejujuran seorang pemimpin, kemudian pengaruh satyagraha terhadap nilai kejujuran seorang pemimpin. Tapi kan kalau kualitatif ya, nah ini yang teman-teman harus modeling ininya, kerangka berpikirnya. Kalau kuantitatif, kerangka berpikirnya kan dari model, dari hipotesis kan. X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y, X3 mempengaruhi Y, X1, X2 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Itu kan kerangka berpikirnya. Tinggal kajian mendalam terhadap nilai ahimsa atau integritas atau kejujuran ini menurut siapa gitu, menurut menurut Robbins, kejujuran adalah, integritas adalah gitu kan. Kemudian nilai-nilai yang lain juga sama. Nah, kalau di kualitatif seperti ini kan, kalau seandainya kerangka berpikirnya nggak tajam, nggak sistematis, larinya kemana-mana, maka tulisan Almira ini penerapan teori Gandhi pada etika, ya kan? Jadi dia batasi empat nilai itu kan, 4 nilai itu, Satyagraha, Ahimsa, Swadesi, sama Sarvodaya terhadap nilai etika, ya, etika dan locus of control auditor internal, sehingga sistematikanya jelas gitu kan. Nah, ini juga yang perlu teman-teman pahami nanti pada saat teman-teman melakukan membuat tugas akhir. Tinggal Almira ini memperkaya nilai-nilai ini ya dari referensi-referensi yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kita berikan aplaus untuk kelompok 7 ya, yang luar biasa sekali. Ini menjadi hal menarik ya untuk kita diskusikan bersama. Saya terlepas dari diskusi teman-teman terkait dengan Gandhi ya, Gandhi di India dan Pakistan, kemudian bagaimana dia menentang penjajahan ya kan, mengusung upaya untuk pembebasan dan lain-lain. Saya nggak ke arah sana, tapi kita fokus di kajian literatur ini terkait dengan teori Gandhi terhadap etika dan locus of control dari auditor internal. Demikian teman-teman, tadi ada yang raise hand. Pak dosen, izin saya sambil kerja kuliah, khawatir di absen. Oke. LS Hidayat. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya izin nyampaikan materi sedikit ya teman-teman, 30 menit kita. Baik Pak. Ya, baik. Kita berikan aplaus dulu deh untuk kelompok 7 dan moderator yang sudah memoderatori sesi diskusi ini yang luar biasa sekali. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini kita bicara. Terima kasih juga Pak Anton untuk kesimpulannya Pak. Ya, makasih teman-teman. Mungkin nggak komprehensif ya, tapi minimal saya bisa memberikan tambahan diskusi ya dari perspektif saya. Kalau teman-teman punya perspektif yang lain, kan ini forum diskusi, forum akademik ya. Jadi monggo aja kalau teman-teman punya sudut pandang yang lain terhadap diskusi kita. Kalau nggak ada, saya lanjutkan saja. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan kepemimpinan dan tim ya, karena ya pemimpin itu pasti ada subordinatnya kan, karena bicara definisi kepemimpinan yang kita pelajari berhari-hari, berminggu-minggu terkait dengan kepemimpinan adalah orang yang mampu menginspirasi orang lain untuk melakukan sesuatu, doing something. Contohnya saya sudah
sampaikan itu waktu film Finding Nemo kan, bagaimana Nemo itu mengajak ikan dori dan ikan-ikan yang lain gitu kan untuk lepas dari jaring nelayan. Dan itulah sejatinya pemimpin, bahwa dia bisa menginspirasi orang lain mengerjakan sesuatu, menjalankan sesuatu, melakukan sesuatu untuk tujuan bersama. Tujuan bersama. Nah, jadi pada saat teori asal-usul kepemimpinan Kartono yang kemarin itu, teori dilahirkan, genetik, teori ekologi, ditempa oleh organisasi melalui suksesi kepemimpinan, ditempa oleh korporasi melalui karir path, ya kan. Tapi ada yang secara sosial muncul kan gitu. Nah, ini yang tiba-tiba kok secara sosial pada saat terjadi chaos, kok kita punya tujuan yang sama gitu kan, yaitu kalau case-nya Dori kan lepas dari jaring nelayan kan gitu. Nah, di banyak situasi sosial pasti mereka punya tujuan yang sama. Dulu tahun 98 pasti ingin agar Orde Baru tumbang kan waktu itu. Nah, itu tujuan bersama mereka kan gitu. Nanti kena tujuannya itu dan organisasinya masih belum terbentuk ya. Jadi mereka punya keinginan yang sama dulu gitu. Belum masuk dalam satu organisasi kan. Nanti pada saat proses sosial lainnya ya mereka melegitimasi tujuan itu ke dalam bentuk organisasi kan. Mereka buat organisasi Partai Demokratik, kemudian organisasi lainnya ya. Dulu Pak Amin Rais buat PAN dan lain-lain. Nah, itu hal yang lain, tapi minimal secara informal mereka bisa jadi tidak terikat dalam sebuah organisasi, tapi mereka punya tujuan yang sama ya. Jadi pemimpin itu pasti punya pengikut kan gitu, sehingga bicaranya tim. Nah, di pertemuan ini kita akan diskusi terkait tim itu kan gitu. Nah, saya ada gambar sedikit, mungkin film bukan gambar. Ya, union is strength, kan? Jadi kalau melihat potongan film ini iklan asuransi kalau nggak salah. Ya, jadi bagaimana kekompakan tim itu perlu gitu kan, dan butuh seseorang gitu yang menjaga kekompakan itu kan. Jadi pemimpin itu kan sebenarnya bisa formal bisa informal. Kalau formal kan dalam korporasi yang kita sebut dengan seorang manajer kan gitu kan. Jadi dia punya legitimasi untuk mengarahkan subordinatnya karena posisinya gitu kan. Tapi ada pemimpin-pemimpin yang informal yang nggak punya hierarki struktural, tapi dia bisa inspiring others untuk bisa doing something tadi kan. Nah, kita bicaranya bukan yang mendikotomi antara formal dan informal itu, antara manajer dan leader, tapi keseluruhan dari orang yang punya baik secara legitimasi, dia punya wewenang secara struktural maupun tidak, tapi dia bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, pada saat subordinatnya berkumpul ya, 2 orang atau lebih ya, untuk tadi bekerja bersama menuju tujuan bersama, maka dia sudah bisa disebut tim gitu kan. Jadi 2 orang atau lebih ya. Bagaimana seandainya 1 orang pemimpin dengan 1 orang subordinat, ya nggak apa-apa, tim juga kan gitu kan. Yang penting dia lebih dari 2 orang.
untuk bersama-sama bekerja sama agar tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Nah ini apa secara definisi ya, teman-teman nanti bisa baca definisi-definisi yang lain ya. Ini buku textbook lama kan, tapi mungkin teman-teman perkaya dengan artikel-artikel yang terbaru. Tadi artikel yang disampaikan oleh kelompok 7 ini kan 2024 ya kalau nggak salah, terbitan bulan Januari, jadi masih hangat gitu kan. Kalaupun dia mensitasi dari textbook yang lama, biasanya sih dosen nggak ini ya. Kalau saya sebagai pembimbing, saya bilang jangan ini deh, referensinya jangan yang apa jadul-jadul gitu kan, cari yang terbaru Pak. Kalau terbaru textbooknya nggak ada Pak, adanya artikel, ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi bagaimana sih definisi-definisi itu berkembang ya seiring dengan teknologi, kemudian perubahan perilaku dan lain-lain, sehingga kita mendapatkan sebuah definisi yang semakin terkini ya. Siapa tahu juga ternyata dari kajian teman-teman kata biasanya di S3 kan, grounded teori itu kan untuk menemukan teori baru kan. Seandainya teman-teman kualitatif dengan menggunakan grounded teori kan gitu, sehingga teman-teman menemukan teori baru. Dan biasanya sih kalau akademisi senang kan seperti itu kan. Tapi kalau kalau saya kan setengahnya praktisi kan, pinginnya yang kajian literatur saja kan. Jadi saya cukup ngumpulin 50 referensi dan mencoba melakukan review terhadap kajian literatur tersebut, terhadap artikel tersebut, dan kita bisa membuat kerangka berpikir yang sistematis, sehingga secara akademis ya, dengan pendekatan penulisan ilmiah ya, mulai dari latar belakang, kemudian kajian pustaka, kemudian metodologi dan lain-lain, sistematis tulisan itu gitu kan. Jadi bisa saja, kenapa sih Alvira ya nama penulis artikel ini, kenapa sih dia menulis tentang gaya kepemimpinan Mahatma Gandhi gitu terhadap etika dan locus of control, internal audit gitu kan. Di samping tadi ketertarikan kan, bisa jadi ada case yang luar biasa kan, yang didapat oleh peneliti, bahwa nilai-nilai yang sudah disepakati oleh internal audit melalui IIA tadi ini nggak dijalankan dengan baik. Case yang terakhir kan kita dengar tuh yang di Bandung kan, itu internal audit kan kalau nggak salah. Update nggak teman-teman tuh? Ya, pembunuhan di koper. Ya, pembunuhan di koper kan internal audit itu. Ininya apa? Wanitanya media kan? Sampel ini kan untuk dilakukan audit kan, tapi kena ada nilai-nilai yang tidak seharusnya kan ada. Kalau nilai itu kan ada do and done, boleh dan tidak boleh gitu kan, nilai kejujuran, nilai integritas gitu kan. Nah, kebanyakan yang done-nya ini yang dilakukan, yang di do-nya yang dilakukan, yang nggak boleh dilakukan malah dilakukan. Sehingga mungkin bagi kita peneliti ini menjadi hal yang menarik kan gitu kan untuk diteliti, bisa jadi. Nah, itu menjadi pendahuluan kerangka berpikir kita kan, bahwa kok seandainya ya Mas sebentar, karena kita jarang temu jadi saya sering lupa ya nama teman-teman. Mas Aryadi tadi ya, Mas Aryadi, saya internal audit Pak gitu kan, saya ingin riset tentang nilai-nilai internal audit gitu ya, nilai-nilai yang ada pada nilai internal audit, karena ada pergeseran nih
pergeseran itu kan ada teori gap atau business gap kan. Nah, business gapnya itu kayaknya mereka nggak konsisten lagi terhadap code of conduct itu, panduan perilaku itu, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, saya pengen riset itu bisa berawal dari itu, sehingga kalau kita di dunia akademis itu kan novelty kan, apa sih kebaruan daripada riset ini kan gitu. Bisa triggernya ada ya Pak ya? Ya, bisa jadi dari sana kita masuknya. Jadi nanti tinggal teman-teman buat kerangka berpikir bahwa ada kejadian seperti ini, bisnis gapnya, kemudian saya pengen risetnya seperti ini gitu kan. Tinggal nanti referensinya masuk seperti itu. Nah, ini salah satu referensi juga terkait dengan tim. Jadi semuanya bicaranya sama sebenarnya, tinggal kita mensitasi dari mana, bahwa sejumlah anggota kecil dari karyawan dengan kemampuan saling melengkapi, ya kan. Jadi tim itu saling mengisi, ya kan, karena satu orang ditambah orang yang lain ini sebenarnya saling melengkapi, ya kan. Kayak puzzle aja, kalau puzzle itu kita susunkan itu apa, mengisi ruang yang kosong kan, kita masukkan satu puzzle yang lain itu untuk mengisi ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh puzzle yang sudah ada di sana gitu kan. Maka ada puzzle baru yang menutupi ya, sehingga pada saat kita menyusun itu, itulah tim itu, orang-orang itu, individu-individu itu, pada saat puzzle-nya lengkap, dia menjadi sebuah mozaik atau gambar yang menarik kan gitu kan. Kalau kita baca referensinya sama ya itu definisinya, 2 orang atau lebih yang saling bekerja sama, melengkapi, punya tujuan bersama, punya hubungan kerja, ya, dan saling tanggung jawab. Nah, yang terpenting juga karena kita bicara pemimpin kan, pemimpin ini dibutuhkan. Yang salah satu pekerjaan penting dari seorang pemimpin adalah mendesain tim dengan tepat, dengan mempertimbangkan karakteristik dan ciri khusus, ya kan? Karena kalau seandainya kita bekerja ya pada satu korporasi, seandainya kita leader, kan kita nggak bisa memilih tim yang ideal kan. Menurut kita pengen yang rising star semua kan gitu, padahal di bagian-bagian tim kita ada yang deadwood, kayu mati. Ya udah, itu given. Tinggal bagaimana kita bisa mempertimbangkan potensi, karakteristik, ciri khusus tim kita itu ya, sehingga saling melengkapi nantinya, saling ketergantungan, kemudian ada keberagaman di sana kan gitu. Kayak katak, sana kita punya tim katak, kita punya tim burung, kita punya tim ikan gitu. Ya katak nggak bisa disuruh terbang, lompat tinggi pun berisiko bagi dia kan. Semakin tinggi dia melompat, kita paksa, pada saat terjatuh bisa cedera kaki dan lain-lain. Ikan ya harus di air, nggak bisa kita paksa dia di luar air. Begitu juga burung kan, kalau kita paksa dia berenang nggak bisa. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan potensi atau karakteristik masing-masing tim kita. Itulah peran seorang pemimpin. Nah, pada periode pada tim itu kan, tim seandainya ini yang ideal ya, yang bukan given tapi kita membentuk ya. Pada saat kita diajak untuk membuat tim gitu kan, yang 98 itu case 98 di mana masih mencair gitu kan, tiba-tiba muncul secara sosial, muncul seorang pemimpin yang bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan sesuatu, perubahan dan lain-lain. Dia secara aklamasi ditunjuk sebagai seorang pemimpin misalnya. Nah, maka dia membentuk kan organisasi-organisasi yang formal nantinya. Kayak 50 juta pemilihnya Pak Anies kan, itu kan masih mencair tuh, ya kan? Nah, 50 juta ini mau diapakan nanti, ya kan? Kalau Pak Anies seandainya di DKI, pemilihan Pilgub DKI, penduduknya 12 juta kan, 12 juta, dia punya konstituen 50 juta di seluruh Indonesia. Mungkin secara pemilihan di bawah 50% suara dia dari
DKI terhadap pemilihan presiden. Kalau dia balik ke DKI, gimana nih terhadap katakanlah dia dapat 6 juta, 44 juta yang lainnya juga harus dipuaskan kan? Nah, padahal waktu pemilihan presiden itu Pak Anies kan menginspirasi kita kan untuk melakukan perubahan dan lain-lain, ya kan? Nah, terhadap konstituen yang 50 juta ini mau diapakan? Katakanlah kita berandai-andai dibentuk sebuah tim, organisasi, apalah namanya ya, mau organisasi massa, mau organisasi politik dan lain-lain, maka Tukman model itu menyatakan di awal itu adalah pembentukan, forming. Nah, karakteristiknya berbeda nih, karena kita nggak saling mengenal di tahap pembentukan itu gitu kan. Kita kumpul aja tuh, ada yang jadi sekretaris jenderal, ada yang bendahara umum, ada yang kepala-kepala bidang gitu kan, yang sebenarnya kita nggak saling mengenal, nggak pernah punya sejarah bekerja sama kan, secara chemistry kita belum pernah teruji kan gitu. Lambat laun terbentuk ya, kalau kita lihat sejarah organisasi politik aja kan, 2014 Demokrat, kan? Pembentukan Partai Demokrat, kemudian ada pengurusan, kemudian ada apa? Ada sesuai tak pada ini. Bocor benar. Saya tanya dulu. Oke, sudah. Sudah mir. Ada apa? Kader-kader politik dari partai dari PC, DPW, DPP gitu kan, muncul tokoh-tokoh politik ya kan. Kemudian 2019 ya kan, kita ambil case-nya ini ya, Demokrat ya, yang banyak tokoh-tokoh partai termasuk ketua partai yang bermasalah kan secara hukum ya kan, kasus korupsi dan lain-lain, Hambalang dan lain-lain. Nah, terjadi storming, badai, konflik kan, bahkan konfliknya itu berujung di 2023 kemarin, pengambil alihan oleh KSP kan, si siapa? Yang jadi Muldoko kan itu, ya, teman-teman ngikuti juga ya, Muldoko. Badai kan, apa? Anas Urbaningrum di penjara, sekarang udah lepas. Kemudian ada beberapa kader Demokrat yang jadi menteri kemudian bermasalah dan lain-lain. Nah, itu konflik ya kan. Lalu di masa kepemimpinan AHY kan dia coba konflik ini diatasi dengan baik kan. Lalu ada norming kan. Sekarang dulu kan pinginnya Demokrat itu di luar pemerintahan kan, jadi partai koalisi, jadi partai oposisi kan, tapi katanya nggak tahan dengan oposisi. Sekarang berkoalisi dengan beberapa partai mengusung Prabowo kan. Di ujungnya sudah nggak lagi keras terhadap pemerintahan Jokowi ya, Pak AHY jadi menteri kan, menteri agraria dan reformasi agraria ya, ATR ya, kemudian kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional. Lalu setelah norming, tahap selanjutnya ya berkinerja kan, dimana mungkin di 2029 momentumnya saya sih melihat ya, karena kan 5 tahun lagi ini bisa jadi Pak Anies menyusun kekuatan untuk 5 tahun ke depan nih kan. Gimana nih dengan 50 juta konstituen, atau dia balik ke DKI kan, kita nggak pernah tahu juga, masih mencair. Tapi
kalau melihat peta jalannya Pak AHY ya dia juga pingin di 2029 nanti juga masuk kontestasi pemilihan calon presiden kan, karena generasi-generasi muda itu kan sekarang mungkin 5 tahun ke depan saatnya memimpin kan. Nah kalau dia nggak punya mainan dalam tanda petik menjadi seorang menteri ya kan, ya gimana mungkin kan dia punya logistik untuk membangun kekuatan dan meningkatkan elektabilitas diri dia sendiri sebagai ketua umum partai kan. Nah saya melihatnya seperti itu. Nah kalau di organisasi kan, karena ini ranahnya Pak Hensak tuh kalau bicara politik kan. Nah saya case-nya banyak di korporasi juga sama kan. Kita masuk tim, ada yang given ya kan, ada yang tim metrik sananya. Kita dibutuhkan divisi transformasi yang dari semua divisi. Nah kita sebagai kadipnya, kadip transformasi bentuk. Tapi kan di tengah pembentukan tim itu kan tadi ada penyesuaian kan, sehingga pada saat perjalanan tim itu dapat chemistry-nya dapat, kemudian teamwork-nya dapat, komunikasinya dapat ya kan. Tapi ada juga yang prosesnya lama ya kan, penyesuaiannya lama, terjadi konflik ya kan. Nah konflik ini yang harus diselesaikan oleh seorang pemimpin ya, bagaimana mengelola konflik itu menjadi norming dan performing, berkinerja tinggi. Ininya ya penjelasannya ya. Ini definisi pemimpin sudah kita diskusikan berkali-kali. Perannya juga sama. Peran kepemimpinan, kemampuan atau keterampilan seorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin mengenai perilaku orang lain. Jadi kita punya subordinat ya, yang dimana subordinat ini yang nanti mau kita arahkan untuk mencapai tujuan bersama. Ini 3 bagian peran pemimpin Stephen R. Covey ya. Fact finding ya, pencarian alur. Ya seorang pemimpin pasti dia punya pandangan jauh ke depan, melampaui subordinatnya dan melampaui followersnya. Dia sudah punya mimpi tentang masa depan organisasi, masa depan korporasi, masa depan organisasi, masa depan timnya kan, mau apa. Nah Covey juga bilang gitu, bahwa seorang pemimpin ini punya peran untuk fact finding katanya, untuk menggagas blueprint tentang keberhasilan organisasi. Dan saya menemukan itu sebenarnya waktu saya riset yang ikhtiar, syiar dan doa itu kan sebenarnya sama. Doa itu kan bagian daripada D-nya develop vision ya. Jadi pemimpin itu sebenarnya ya dia membangun mimpi ya, menawarkan masa depan yang lebih baik bagi timnya, bagi organisasinya. Lalu yang kedua, lining ya, penyelarasan. Karena potensi-potensi itu berserakan kan di subordinat kita kan, ada yang deadwood ya kan, ada yang star. Nah potensi-potensi ini bagaimana bisa diselaraskan satu sama lain sehingga pemimpin itu menjadi orang yang bisa mengarahkan mereka untuk bisa secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Jadi jangan sampai nanti ada yang ya katakanlah secara kompetensi rendah ya kan, kemudian secara motivasi rendah, kompetensi rendah, motivasi rendah, akhirnya ditinggal ya kan.
Nah ini bagi seorang pemimpin ya nggak bisa kan, kalau kita sudah bicara tentang situational leadership yang kemarin itu, bahwa mereka yang punya kompetensi rendah kemudian punya motivasi rendah, ini kan harus detailing nih, ya kan? Harus dipastikan bahwa kamu mengerjakan ini, tugasmu ini, tolong diselesaikan, sore nanti report ke saya, gitu kan? Terus detailing seperti itu, disampaikan tentang apa yang harus dikerjakan, report ke saya kapan, gitu kan? Saya butuhnya kapan, dipastikan pekerjaannya apa, gitu. Tapi beda yang dia secara kompetensi bagus, tinggi, kemudian motivasi tinggi, ya nggak perlu detailing, tapi cukup diberikan wewenang saja kan, dikasih wewenang ya kan, untuk bisa memutuskan sesuatu ya sesuai dengan otoritasnya, maka kita sebagai seorang pemimpin itu lebih mudah lagi dalam menyelaraskan semua potensi yang ada, karena nggak pernah kita pikul sendiri kan, kita berbagi kepada subordinat lain yang punya kemampuan untuk bisa membantu kita menyelesaikan masalah gitu. Jangan sampai nanti setiap masalah dieskalasi ke kita semua kan, jadi Superman kita kan, dikit-dikit harus lapor ke atasan, harus diputuskan oleh atasan, tapi kita sudah mendelegasikan kepada subordinat kita untuk beberapa case ya kan, yang bisa diselesaikan di mereka, ya kita berikan otoritas untuk diselesaikan di subordinat kita. Lalu yang ketiga empowering ya, pemberdayaan. Jadi tugas kita sebagai leader adalah mengupgrade subordinat kita. Tadi yang kompetensinya rendah, berarti kan kita sebagai leader trainer ya kan, kita ajarin subordinat kita supaya dia paham product knowledge, hard competencies, soft competencies, tugas kita. Kemudian kalau motivasinya rendah ya, kalau kompetensinya rendah kita ajarkan, kalau kompetensinya rendah ya tugas kita untuk leader as a coach, adanya kita sebagai seorang coach mampu membantu subordinat kita untuk menemukan potensi mereka, atau sebagai mentor kita, leader as a mentor ya, shadowing mereka supaya bisa seperti kita. Jadi tiga peran ini menurut Stephen R. Covey yang harus dimiliki oleh seorang leader terhadap timnya ya. Membuat peta jalan ya kan, supaya subordinat kita nggak terlalu mengambing gitu, mau ke arah mana sih bos saya ini, mau ke arah mana sih pemimpin kita ini, tapi dia punya tujuan yang sama tuh, 5 tahun ke depan kita mau ke sana, dan itu jelas ya, terlihat jelas oleh subordinat kita bahwa arah langkah kita mau menuju itu ya, sasarannya jelas, visi misi, RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, kemudian blueprint, RKA, rencana kerja dan anggaran, bisnis plan dan lain-lain itu jelas. Lalu aligning potensi SDM, keuangan, IT, bahan baku dan lain-lain itu bisa kita sinergikan untuk sama-sama mengarah tujuan itu gitu. Jadi jangan ada potensi yang bergerak di luar rel peta jalan kita gitu. Susah nanti kita ininya lagi mengkoordinasikan lagi supaya akselerasinya bisa berbarengan untuk mencapai tujuan. Kalau sudah berserakan ya tim kita, makanya Stephen R. Covey bilang aligning, lalu empowering, pemberdayaan. Sampai di sini teman-teman ada yang perlu didiskusikan terkait materi ini? Saya akan absen teman-teman dulu. Izin bertanya Pak, bukan bertanya juga, diskusi aja Pak. Boleh. Terkait yang ini, yang yang pegang. dan lagi jadi vampire.
Pak, untuk yang poin 3 yang empowering, Pak, boleh di-share Pak untuk tipsnya gitu ya. Bagaimana kita sebagai leader itu mengempower subordinate kita yang dia close minded lah, itu sudah mendekati deadwood Pak. Ya, memang agak sulit ya kalau secara praktik ya, subordinat kita itu yang sudah deadwood, ya kan? Ini biasanya senior nih, senior, ya kan? Dia kompetensi tinggi, ya kan? Tapi motivasi rendah, senior. Nah, caranya supaya bisa kita gerakkan ya ke arah star, adalah bagaimana meningkatkan motivasinya kan, di uongke gitu kalau orang bilang. Karena secara kompetensi mungkin lebih baik dari kita sebagai atasan. Dia paham hard kompetensi, ya kan, terkait bisnis perusahaan kita. Soft kompetensi juga dia paham, tapi masalahnya motivasi, ya kan, karena sudah senior, udah mungkin orientasinya udah terpecah ya, tidak lagi pada organisasi tapi juga udah pada keluarga, anak dan lain-lain ya, bisnis mungkin kan. Nah, berarti kan motivasi ini yang harus ditingkatkan. Biasanya pelibatan empowering itu adalah pelibatan orang ini pada pekerjaan. Kita sebut penugasan ya. Kita kasih penugasan. Makanya biasanya mereka yang satu dia kadif, ya kan, kadif, tapi motivasinya udah turun gitu kan. Nah, kita challenge lagi dia. Biasanya di korporasi dikasih penugasan jadi, nih saya punya teman juga tuh, lagi penugasan, seandainya dia ditaruh di divisi pemasaran, target nggak mungkin tercapai itu karena dia juga udah mulai dismotivasi. Dia dikasih penugasan di anak perusahaan, tapi bukan direksi, ya kan? Dia sebagai orang yang bisa mensupervisi anak usaha ini supaya bisa mencapai tujuan kan gitu. Jadi dari sisi penugasan dia diuangke kan ya, dia diorangkan, kemudian dia juga punya tanggung jawab penuh untuk bisa mensupervisi anak perusahaan. Tinggal nanti diberikan tenggat waktu kan orang-orang seperti ini tadi ya, detailing ini tugasmu, kemudian report ke saya, kemudian objektifnya ini gitu kan. Jadi pelibatan. Nah, bagaimana yang motivasinya rendah dan kompetensinya rendah, ya kan? Sudah motivasinya rendah, kompetensinya rendah juga. Nah, ini juga di samping pelibatan ya, kompetensinya harus dinaikkan, diberikan pelatihan ya tadi, leader, trainer. Kita mampu menjadi seorang trainer. Kalau seandainya kita nggak mampu menjadi seorang trainer, kita harus undang kan trainer dari eksternal, kemudian dari divisi lain kan gitu. Tapi minimal kalau saya bisa men-suggest teman-teman, kalau bisa kita trainernya, dia akan respect kepada kita kan, soalnya kita yang ngajarin ininya ya, kemampuannya ya, kompetensinya. Lalu leader as a coach tadi, ini kan dia punya potensi, tapi dia nggak bisa kenali kan, dia nggak paham lagi potensi, dia nggak paham potensi dia. Nah, tugas kita leader as a coach tadi
sebenarnya tidak memberitahu kepada subordinat kita bahwa kamu potensinya ini A, B, C, D gitu. Jadi kita punya kompetensi as a coach. Biasanya pada level-level tertentu itu diajarin tuh. Bahkan punya sertifikasinya. Dulu saya masih di korporasi itu, saya dikirim oleh perusahaan saya untuk mendapatkan sertifikasi coach. Gitu kan. Banyak tuh ada di Loop Asia, Loop. Si Ina sama si Kurnia, dia punya Loop Asia. Atau ada lagi bagus juga tuh Loop Asia punya dokter itu kandang yang ngasihnya. Nah kita dilatih coach. Jadi seorang coach ini kan dia tidak memberitahu apa-apa yang harus dikerjakan subordinatnya, tapi dia menggali dengan provokatif question, dengan pertanyaan-pertanyaan provokatif, sehingga subordinat kita itu, oh iya ya gitu ya, potensi saya ini ya gitu. Nah itu ada keahlian khusus kita sebagai seorang leader coach, ngajak diskusi subordinat kita dengan pertanyaan-pertanyaan provokatif, sehingga dari pertanyaan itu dia bisa jawab sendiri. Oh iya ya, potensi saya ini dan saya akan mengarah ke sana gitu kan. Itu ada tekniknya. Atau as a mentor, kita shadowing ya. Karena ini lagi deadwood, maka kita shadowing. Kita ajak ngobrolnya 4 mata. Langsung, jangan kalau seandainya kita tahu dia deadwood, jangan expose di tim. Ini membuat dia down. Jadi panggil aja 4 mata, sampaikan feedback. Feedback itu sebenarnya kan kita melakukan review terhadap kelemahannya ya. Seandainya kelemahannya 1 mau kita feedback. 1, dia sudah tidak termotivasi untuk terlibat dalam tim. Ya kan, udah datangnya telat, pulangnya tenggo gitu kan, pekerjaan juga lama. Nah, kita mau feedback terhadap 1 nilai ini, satu case ini, seandainya motivasi atau tanggung jawabnya rendah, kita sampaikan aja, Pak siapa tuh saya, Pak Holidun, nanti ke ruangan saya kita ngobrol. Nah gitu, ngobrol, temuin Pak Holidun 4 mata. Pak Holidun sudah berkarir di perusahaan ini 23 tahun ya kan, menjadi model kita semua, contoh kita semua. Bagaimana Pak Din yang senior ini juga menjadi figur yang sebenarnya dicontoh oleh teman-teman yang masih muda ini ya. Tapi kok akhir-akhir ini terlihat sering terlambat ya kan. Kita ngobrol aja, sering terlambat, ceritain. Tapi kalau bisa pada saat feedback ini ya, kalau 1 yang negatif, usahakan 3 yang positif ya, 2-3 yang positif ya. Sehingga berimbang. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan deh ke teman-teman terkait dengan feedback. Nah jadi dia merasa, oh iya ya, ada sisi baik saya juga kan, bahwa Pak Kholidun ini 1 mungkin rajin sholat kan, sholatnya tepat waktu. Saya lihat ajan zuhur langsung ke masjid atau musola kantor, asar juga sama gitu kan, setelah sholat balik lagi kan gitu. Tapi bisa nggak sih kedisiplinan nilai-nilai spiritual tepat waktu tadi bisa kita implementasikan juga di jam kerja gitu kan, supaya datang lebih awal. Nah, pendekatannya itu bisa blended antara kita sebagai seorang coach, kita seorang mentor, kita seorang trainer. Nanti tinggal momennya aja ya. Kalau seandainya kita lagi seorang coach, nggak boleh memberikan solusi, karena solusinya harus pada yang bersangkutan. Pada saat kita shadowing, dia harus ngikutin kita gitu. Kalau kita tepat, misalnya yuk
sama-sama yuk kita doa pagi pukul 7.45. Kita datang sama-sama pukul 7.45. 7.45 kita harus sudah datang di sana, memimpin doa pagi dan bergantian. Itu kan proses mentoring, proses shadowing. Mungkin di pulang kerja juga sama nih, karena kita tahu Pak Khalidun, Tenggo pukul 5.15 nanti kita doa bersama lagi, ya kan? Kan nggak enak tuh kan? Pukul 5.15 kita doa bersama lagi untuk bersyukur bahwa pekerjaan kita sudah kita selesaikan dengan baik. Nah, jadi sisi baiknya dari subordinat kita itu 2 sampai dengan 3 poin kita expose ke yang bersangkutan. Tapi fokus di sisi negatif ini untuk kita perbaiki. Nanti tinggal pendekatannya. Kalau pendekatan seorang coach, dia yang akan menemukan kenali sendiri, cari solusinya sendiri supaya kamu bisa meningkatkan kompetensi atau meningkatkan motivasi. Tapi bukan, pokoknya kamu harus tahu begini, saya nggak mau tahu caranya. Enggak. Biasanya dilatih. Kita, kalau teman-teman punya sertifikasi seorang coach itu kan dengan provokatif question, ya, pertanyaan provokatif, sehingga iya ya, dia menemukan potensi diri subordinat. Kalau teman-teman punya kemampuan itu, biasanya sih nggak ada masalah ya untuk memberikan coaching kepada subordinat. Itu Kak Siti yang baik hati. Ya, terima kasih Pak Antoni yang baik hati juga. Ya, izin saya absen dulu ya, kita 1 menit lagi. Ini yang hadir berapa orang ya? Hadir semua nggak Pak Ketua kelas? Tadi Mas Dewantara hadir, cuman tadi di last minute harus ke IGD antar anaknya sakit. Siap. Jadi hadir semua ya? Semua ya Pak. Apa? Oh, ini ada berapa kita? Saya 44. 44. Sekarang 44, 45, 46. Sekarang 4. Ya, yang pagi kan 33, yang malam itu 13 ya. 13 sama 12 Pak Suradi? 12 Pak. Oh, udah Roro kurang ya. Jadi 12 tambah 33, 45 kurangi 1. Iya, berarti ada 1 yang nggak hadir ya? Bentar Pak. Kurang 1, tadi kan harusnya 45, kurangi 1, 44. Kita 44. Ya tadi Dewan itu Pak. Satu lagi siapa ya? Bentar. Saya lihat Niko hadir nggak? Niko kan udahan Pak. Berarti Niko yang nggak hadir ya? Ya, Niko udah mengundurkan diri. Oke. Di saya kan masih ada 45 sama Niko berarti. Oh iya, Nikonya udah ada Pak. Niko sama Rolo. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau cukup? Cukup Pak. Cukup ya teman-teman. Ya. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran malam hari ini. Materi dua PowerPoint belum saya share ke Kak Anton, nanti saya share besok pagi lah ya. Cukup Pak. Ya. Udah energi sisa besok pagi. Pak. Iya. Sama. Saya share. Saya tutup diskusi kita. Terima kasih banyak atas paparan yang luar biasa dari teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita diskusi lagi untuk memperkaya pengetahuan kita ya masing-masing. Saya juga banyak belajar dari teman-teman. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.